2 tahun sebelumnya kita sudah mempersiapkan. Jadi Iya, tahap perencanaan pilkada itu cukup panjang juga. Pertanyaannya, sebelum di KPU, apakah pernah punya pengalaman di kepemiluan? Demokrasi itu kebebasan, kedaulatan, tetapi juga tidak kebablasan seperti itu. Dari visi misi itulah kita bisa melihat apa yang diprogramkan nantinya ke depan ketika ia terpilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih, jumpa lagi bersama saya Ferry dalam podcast KPU Kabupaten Banyuwangi. Hari ini kita telah kedatangan tamu yang kesibukannya banyak banget ya teman-teman, dan jadwalnya pun juga sangat padat begitu. Siapa lagi kalau bukan Ketua KPU Kabupaten Banyuwangi. Selamat datang Pak Dian Purnawan. Gimana kabarnya Pak? Selamat datang Mas Ferry. Ini kan juga kantor kita juga. Iya. Oke Pak, kalau boleh tahu nih Pak, lagi sibuk apa ini Pak? Ya, kita kan namanya penyelenggara pemilu itu kan tetap mengawal proses-proses tahapan, walaupun di luar dari tahapan pilkada dan pemilu tetap ada program dan tahapan yang dilakukan oleh KPU, baik KPU kabupaten, provinsi yang ditugaskan oleh KPU RI. Contohnya dari divisi data dan informasi, dari divisi Parmas juga teman-teman dari Parmas, dan tentu juga dari internal kita juga punya tahapan-tahapan yang memang untuk mengawal proses demokrasi yang sudah berjalan pasca dari pilkada maupun pemilu sebelumnya. Oke. Sekedar info nih buat teman pemilih ya. Bagi yang belum tahu, beliau ini adalah Ketua KPU Kabupaten Banyuwangi periode 2024-2029. Di periode sebelumnya, beliau ini merupakan Ketua Divisi SDM Parmas, gitu ya. Pertanyaannya, sebelum di KPU, apakah pernah punya pengalaman di kepemiluan? Monggo, Pak. Kalau pengalaman pemilu itu kalau dihitung itu udah lebih dari 20 tahun ya. Kalau lebih dari 20 tahun teman-teman pemilih. Di tahun 2000 ketika lulus SMA itu kita sudah mengikuti sebagai penyelenggara juga di tingkat TPS gitu ya. Di tingkat TPS juga kita pernah. Di TPS pernah. TPS juga pernah jadi penyelenggara di tingkat TPS. Sebelumnya juga kalau kita tahu tahapan-tahapan coklit, pendataan pemilu di coklit itu, kita juga pernah ikut juga itu keliling ke rumah-rumah warga. Pernah nyoklit itu? Pernah keliling ya? Pernah keliling juga. Nah, sampai ke PPS juga pernah, ke Panwascam juga pernah, di pilkada pemilihan gubernur 2017 kayaknya sampai pemilu 2019. Sampai akhirnya di pemilu 2019 saya terpilih menjadi KPU, komisioner KPU di 2019 sampai 2024 dan sampai sekarang ini. Jadi kita mengerti betul ya, paham bagaimana penyelenggaraan pemilu itu di tingkat bawah ya. Jadi kesulitan-kesulitan pasti ada gitu. Jadi itu menjadi pembelajaran bagi kita untuk menyelenggarakan di skala kabupaten ini tentunya gitu. Oh, jadi nggak main-main ya teman-teman, nggak langsung ujuk-ujuk langsung jadi ketua ya. Bahkan di tingkat TPS pernah, bahkan coklit keliling dari rumah-rumah warga itu juga pernah. Door to door itu benar. Door to door juga gitu. Waktu itu zamannya siapa kalau tidak salah ya. Kalau PPS saya masih ingat itu zamannya Pak Samsul kalau tidak salah itu. Oh iya, zaman Pak Samsul udah lama banget itu ya. Pantas ya, kira-kira udah 20 tahunan ini. Berarti memang benar-benar paten ya. Pengalaman kepemiluannya luar biasa. Oke. Ini podcast yang keberapa Mas? Ini podcast yang kedua. Nah,
Ya, Wah. ini tentu apresiasi ya teman-teman Iya. dari Parmas, teman-teman sekretariat sudah membuat suasana pasca pilkada pemilu itu semakin hidup. Oh, terima Informasi kasih, bisa terima kasih, disampaikan kepada warga pemilih. Nah, nanti akan kami sampaikan, terutama di sekitar kantor ini juga perlu tahu bahwa kita podcastnya sudah Sudah ada berlangsung. gitu. Ya, sudah itu, oke, gitu. Oke Pak, kita pengen tahu nih Pak, sebenarnya KPU itu tugasnya apa aja sih Pak? Ya, kalau kita melihat tugas KPU, tentu juga sangat banyak sekali yang ditugaskan sesuai dengan undang-undang ya. Jadi kalau perjalanan secara panjang KPU ini kan melihat sistem demokrasi kita sebenarnya. Kalau demokrasi kita ini kan mulai ada beberapa tahapan tingkatan. Yang pertama demokrasi waktu itu zaman pertama kali pemilu maupun pilkada itu kan demokrasi parlementer gitu. Sampai demokrasi terpimpin, demokrasi pasca pada saat masa Orde Baru, terus reformasi. Nah di saat itulah maka gejolak politik itu berkembang, akhirnya menghasilkan menjadikan KPU ini menjadi lembaga yang independen ya, tetap gitu ya. Maka tugas-tugas yang diberikan undang-undang pada saat itu dan sampai saat ini tentu mengawal proses demokrasi yang ada di negeri ini. Kalau kita bicara lebih lingkup skala kecilnya di Banyuwangi contohnya, banyak persiapan pilkada contohnya dari awal. Kalau kita melihat pilkada itu bukan sekedar, seandainya pilkada itu di 2024 kemarin. Jadi tahapan awalnya itu bukan 2024, bahkan kita setahun bahkan hampir 2 tahun sebelumnya kita sudah mempersiapkan. Jadi tahap perencanaan pilkada itu cukup panjang juga. Jadi data pemilih yang terus dilakukan, bahkan pasca pilkada pun sampai saat ini kita komitmen konsisten juga melakukan pendataan pemilih secara berkelanjutan. Pendidikan politik, kita juga punya tanggung jawab untuk memberikan edukasi politik kepada warga pemilih, kepada masyarakat, khususnya warga Banyuwangi. Bagaimana demokrasi itu tetap bisa matang, mempersiapkan pilkada maupun pasca pilkada seperti itu. Terus tentu kalau penyelenggaraan tahapannya berjalan, kita juga melakukan proses mempersiapkan badan ad hoc seperti itu ya, melakukan sebagai panitia penyelenggara untuk proses tahapan kampanye. Nah, tentu panjang prosesnya mulai mempersiapkan perencanaan, tahapan inti sampai pasca pilkada. Seperti contoh kemarin juga pasca pilkada, walaupun sudah pemungutan suara, kita juga melakukan proses gugatan di Mahkamah Konstitusi. Jadi kita kawal proses itu bagaimana hak-hak suara warga pemilih, baik pemilih masyarakat Banyuwangi maupun peserta pilkada juga mendapatkan hak yang sama. Nah, di situ posisi kita sebagai penyelenggara KPU untuk memberikan suara yang sama di mata undang-undang seperti itu. Jadi emang harus berimbang ya, dan tugas KPU itu menyeluruh ya, baik dari si peserta pemilunya, warganya, semua difasilitasi semua ya, sampai jadinya si peserta-pesertanya jadi wakil-wakil rakyat. Ya betul sekali, seperti contohnya hari ini, podcast ini menjadi salah satu program yang bagaimana kita bisa mengedukasi, memberikan informasi kepada pemilih warga Banyuwangi apa tahapan-tahapan maupun penyelenggaraan program yang dilakukan oleh KPU. Sebaik apapun tahapan, sebaik apapun program yang kita lakukan, jika tidak diinformasikan kepada publik juga masyarakat tidak akan tahu. Maka keterbukaan informasi inilah yang menjadi bagian dari program dan komitmen kita untuk menjaga demokrasi lebih matang ke depannya. Seperti itu. Oke. Kalau begitu, kira-kira divisi di KPU itu ada berapa sih Pak? Terus apa aja dan tugasnya itu ngapain aja Pak? Ya, ada 5 divisi sebenarnya yang di KPU yang menjadi fondasi untuk penyelenggaraan pilkada maupun pemilu Banyuwangi. Kalau saya sendiri kan divisi logistik ya, divisi keuangan umum dan logistik di Pak Kowim,
ada divisi perencanaan, data dan informasi, ada Pak Enot Sugiarto juga sebagai divisi SDM Parmas ya, Sosdikli Parmas dan SDM, Pak Edi yang dimana senior yang dulunya pernah di KPU dan kembali lagi pulang ke KPU itu sebagai selimutnya KPU kalau bahasanya di divisi hukum dan pengawasan, dan Pak Anang Lukman Afandi juga selaku divisi teknis penyelenggaraan. Semua punya program, semua punya tugas dan tanggung jawab untuk menjaga penyelenggaraan pemilu ini bisa berjalan sesuai realnya gitu. Bagaimana kita harus bekerja secara profesional, bagaimana kita menjaga integritas dan kredibilitas kita sebagai penyelenggara. Oke, jadi divisi di KPU itu ada 5 ya, yang pada intinya semuanya itu mendukung arah demokrasi berjalan lebih baik. Oh iya, tentu saja. Tetapi dari semua itu tidak akan berjalan secara maksimal, tidak akan bisa berjalan secara lancar jika tidak didukung oleh tentu jajaran sekretariat. Di KPU ini kan ada sekretariat yang memang mendukung, membackup kita semuanya di semua divisi, di semua lini untuk penyelenggaraan seluruh tahapan ini berjalan dengan baik, gitu, berjalan dengan lancar. Oke. Lalu kemudian kira-kira seperti apa Pak menjaga demokrasi pasca pemilu dan pilkada serentak ini? Ya, menjaga demokrasi pasca pemilu. Jadi kalau pemilu itu kan demokrasi itu sendiri memang di beberapa wilayah kita harus harus melihat situasi lingkungan di masing-masing wilayah. Kalau di Banyuwangi contohnya, kenapa saya katakan seperti itu? Kita punya adat dan budaya di Banyuwangi. Ya, jadi demokrasi itu tidak terlepas dari adat dan budaya juga. Demokrasi itu kebebasan, kedaulatan, tetapi juga tidak kebablasan seperti itu. Nah, jadi kalau dikatakan suatu negara bisa dikatakan memiliki demokrasi yang utuh, yang baik, tentu juga harus memiliki prinsip-prinsip dari demokrasi itu sendiri, atau yang biasa dikatakan soko gurunya demokrasi seperti itu. Jadi ketika pemilu maupun pilkada sebelumnya, tentu wakil rakyat yang mengkampanyekan dirinya, calon-calon kepala daerah maupun pemimpin-pemimpin kita sebelumnya ketika tahapan penyelenggaraan pilkada maupun pemilu mengkampanyekan dirinya untuk bisa dipilih oleh masyarakat, tentu mempunyai visi misi. Nah, dari visi misi itulah kita bisa melihat apa yang diprogramkan nantinya ke depan ketika ia terpilih. Nah, saat ini setelah pilkada tentu kita bisa membaca lah, mengingat kembali apa yang menjadi visi misi para pemimpin ketika saat mengkampanyekan dirinya. Nah, letak kita sebagai masyarakat saat ini adalah mengawal proses itu. Apakah program dan visi misinya sudah dilaksanakan dengan baik, ada jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Apakah sudah terlaksana? Yang mana yang sudah dilaksanakan, yang mana yang masih menjadi program. Tentu masyarakat Banyuwangi, khususnya kita di Banyuwangi, harus terus mengawal proses itu. Nah, karena prinsip dari demokrasi itu kan salah satunya kedaulatan rakyat. Bagaimana juga pemimpin bisa memimpin warga yang dipimpin. Nah, jadi kita juga mempunyai kebebasan berpendapat bagaimana melihat situasi politik yang sebelumnya ketika pilkada maupun pasca pilkada. Apa yang menjadi programnya tentu sudah dilaksanakan dengan baik atau belum, yang mana yang menjadi PR ke depan, tentu kita harus kawal bersama-sama. Nah, kami di KPU, kita di KPU ini tentu mempunyai tanggung jawab karena sebagai penyelenggara yang memfasilitasi, mengakses semua proses tahapan kemarin. Nah, jadi kalau kita diingat-ingat, mari kita kawal semua itu agar proses demokrasi bisa matang, bisa berjalan.
apa yang menjadi program pemerintah yang sebelumnya dikampanyekan, wakil-wakil rakyat kita sudah terlaksana atau belum. Nah, kita berhak menuntut ketika itu belum dilaksanakan, karena itu janji politik yang memang real menjadi salah satu program ketika waktu kampanye sebelumnya. Nah, itu pun, tetapi juga kita sebagai warga pemilih, warga masyarakat khususnya di Banyuwangi juga harus pintar-pintar di dalam menjaga informasi ya. Seperti ini contohnya kita memberikan edukasi, memberikan informasi yang sesuai dengan fakta dan data agar masyarakat kita juga tidak termakan hoax. Nah, kalau 2019 kemarin juga kita banyak sekali KPU itu diterpa isu-isu negatif dari berita-berita hoax yang ada. Jadi jangan mudah menerima informasi secara begitu saja, secara mentah, dicerna kebenarannya. Mari kita kawal proses demokrasi ini agar sesuai dengan realnya, agar tetap lebih matang kembali, agar di pemilu maupun pilkada ke depan kita memiliki demokrasi yang kuat dan mandiri, tentu mempunyai penyelenggara pilkada maupun pemilu yang punya integritas yang kuat dan tinggi dalam menyelenggarakan pilkada maupun pemilu. Benar. Jadi kita memang harus lihat juga ya bahwa KPU Kabupaten Banyuwangi juga memang terus melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih yang merata ya, baik di tingkatan pemilih pemula maupun di organisasi-organisasi kemasyarakatan. Benar? Iya, betul. Inilah salah satu komitmen kita dalam program Pasca Pilkada. Walaupun kita penyelenggaraan pilkada sudah selesai, divisi SDM Parmas juga Bapak Enot juga melalui timnya juga terus giat melakukan proses-proses pendidikan politik, sosialisasi kepada masyarakat. Dibanyakkan segmen-segmen yang harus kita berikan sosialisasi maupun edukasi politik, dari pemilih pemula, pemilih baru, pemilih marginal dan lain-lain. Kalau kemarin kita lihat, kalau teman-teman pemilih mengikuti di media sosialnya KPU Banyuwangi juga, kita juga intens melakukan pendidikan politik dan sosialisasi di pemilih pemula gitu ya, bersamaan perwakilan dari SMA, siswa, mahasiswa seperti itu. Oke, menarik ya beberapa menit obrolan kita yang sudah kita lalui ini. Kemudian ngomong-ngomong soal pemilu dan pilkada nih Pak, hal apa yang menurut Pak Dian sangat berkesan ya di pilkada maupun pemilu sebelumnya? Mungkin bisa lucu, mungkin bisa unik selama berlangsungnya tahapan pemilu maupun pilkada. Apa itu Pak? Iya, tentu semua momen itu memiliki kesan sendiri. Tentu semua peristiwa itu berkesan bagi kami di penyelenggara, karena ada kekurangan, ada kelebihan setiap momen-momennya ada. Jadi kita itu kan memiliki wilayah yang cukup luas ya. Banyuwangi menjadi salah satu wilayah yang terluas di Pulau Jawa bahkan gitu ya. Memiliki daftar pemilih DPT yang cukup besar. Wilayah geografisnya cukup menarik untuk kita ikuti. Jadi kalau pemerintah mengatakan kalau ke Banyuwangi itu tidak cukup 1 hari 2 hari gitu ya. Jadi banyak wisata-wisata yang harus dilalui. Untuk melewatinya pun juga dari letak geografis sangat besar. Jadi ada wilayah-wilayah terpencil yang memang kita juga harus terus ikuti, terus kita lakukan proses sosialisasinya. Jadi ternyata juga ada juga wilayah yang memang di satu wilayah juga ternyata bukan penduduk asli juga di sana, mereka pekerja yang di TPS untuk dilalui dari rumahnya ke TPS itu sangat jauh. Jadi ada wilayah terpencil yang memang kita akses itu harus kita perhatikan, maka pemimpin yang saat ini juga harus melihat itu juga. Jadi ada wilayah-wilayah terpencil yang pemerataan ekonomi juga harus diperhatikan.
ketika menjadi pemimpin Banyuwangi atau pemimpin Indonesia saat ini juga. Karena kita juga melewati itu gitu. Akses untuk logistik juga sangat lumayan sulit juga. Jadi ada hal-hal yang memang menjadikan kita ada kesulitan beberapa, tetapi adanya ad hoc kita di PPK, PPS saat itu menjadikan semuanya lebih mudah itu untuk diakses seperti itu. Oke, itu tadi bincang-bincang kita bersama Ketua KPU Kabupaten Banyuwangi, teman-teman. Jadi memang cukup menarik ya obrolan kita beberapa menit belakangan. Memang KPU sangat diperlukan bagi kemajuan demokrasi Indonesia ke depan. Jadi memang kualitas penyelenggara itu menentukan kualitas demokrasi Indonesia ke depannya. Menurut saya seperti itu ya. Mungkin ada closing statement dari Pak Ketua KPU Kabupaten Banyuwangi, dua patah kata, silakan. Baik Mas Ferry, terima kasih. Jadi penyelenggara pemilu ini tentu tidak bisa berjalan sendiri dalam menjaga demokrasi, dalam memberikan edukasi ataupun pendidikan politik kepada masyarakat. Mempersiapkan pemilu dan pilkada itu memang tahapannya cukup panjang dan menarik untuk kita diskusikan. Tetapi kita butuh peran serta dari seluruh instansi, kelembagaan maupun seluruh masyarakat Banyuwangi untuk tetap bisa menjaga demokrasi ini agar ke depan lebih matang kembali. Bagaimana kita juga sebagai penyelenggara harus bisa menjaga integritas, kredibilitas, profesionalitas yang diharapkan bukan hanya oleh undang-undang, tetapi warga Banyuwangi juga mengharapkan itu. Jadi diibaratkan air itu harus putih bersih gitu, seperti air yang ada di gelas. Baik, terima kasih semuanya. Terima kasih sudah mendukung proses penyelenggaraan pemilu maupun pilkada di 2024. Mari kita kawal pasca pilkada ini dengan menghasilkan pemimpin yang kemarin menjadi apa yang diharapkan oleh warga Banyuwangi ke depan. Oke, teman pemilih, mungkin itu saja yang bisa kita sajikan hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.